Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup gacor. Nah, yang pertama, jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia kini sudah jor-joran bos membeli peralatan militer dari negaranya Bapak Emmanuel Macron, yaitu Prancis, yang disebut jumlah total harganya mencapai 194 triliun rupiah. Sebuah angka yang memang ngeri-ngeri sedap. Dan kabar terbarunya kini, Indonesia pun ternyata tak mau hanya Prancis yang untung bos. Di mana pemerintah kita kini telah meminta imbal balik dari negara Prancis terkait belanja militer besar-besaran ini. Nah, lantas pertanyaannya kini, imbalan atau imbal balik seperti apakah itu yang diingini oleh Indonesia dari Prancis? Apakah itu imbal balik terkait alutsista militer seperti transfer teknologi dan lain-lain? Ataukah imbal balik dalam sektor-sektor lain? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua yang cukup panas, ini juga datang dari Paman Donald dan Presiden Xi Jinping. Nah, seperti yang kalian tahu, jika saat ini Paman Donald sedang akrab-akrabnya dengan Pak D. Putin, namun sebaliknya dengan Tiongkok bos. Mama Rika pun kini ternyata telah menyatakan sikap gontok-gontoannya. Bahkan akibat hal ini China pun menjadi meradang bos. Dan baru-baru ini China menyatakan bahwa kami siap perang dalam bentuk apapun dengan Amerika. Nah lo, bayangkan, siap perang dalam bentuk apapun bos. Nah, lantas bagaimanakah berita lengkapnya dan bagaimanakah gertakan Tiongkok terhadap Mama Rika ini? Penasaran beritanya? Cus! Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama kini datang dari Indonesia yang meminta imbal balik dari Prancis karena telah berbelanja militer alias alutsista dari Prancis dengan nilai total mencapai 194 triliun rupiah. Bukan angka yang kaleng-kaleng bos. Dimana seperti yang kalian tahu, Indonesia pun kini memang sudah banyak memborong alutsista-alutsista buatan Prancis. Mulai dari jet tempur, kemudian pesawat angkut berat seperti A400M Atlas, kemudian lanjut ada sistem radar, helikopter, sampai dengan kapal selam Scorpion dan lain-lain bos. Jadi hampir rata-rata alutsista baru yang dibeli Indonesia ini semuanya dari Prancis. Dan hal ini pun ya nyata bos, membuktikan tingkat kepercayaan yang tinggi dari Indonesia terhadap alutsista buatan Prancis, baik secara kualitas maupun secara geopolitik. Nah, namun Indonesia pun ternyata nggak cuma mau Prancis yang untung doang bos. Karena terkait hal ini, Indonesia pun kini mengalami yang namanya defisit perdagangan. Jadi jumlah pengeluaran Indonesia ke Prancis itu lebih besar daripada pendapatan Indonesia dari Prancis. Dan selain transfer teknologi atau offset, Indonesia pun kini juga mengharapkan imbalan yang lain nih bos, imbal balik dari Prancis. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Indonesia pun disebut kini meminta perluasan hubungan dagang dengan Prancis di sektor-sektor yang lain nih. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis yaitu Mr. Eric Lombard pada Rabu 5 Maret kemarin di Prancis bos. Nah, pertanyaannya nih bos, lantas perluasan hubungan dagang di sektor lain seperti apakah itu yang diminta oleh Indonesia kepada Prancis? Oke, jadi masih dari sumber-sumber yang sama. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto baru-baru ini ternyata telah menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai angka 11 miliar euro perlu juga nih diimbangi dengan perluasan perdagangan Prancis dengan Indonesia di sektor-sektor yang lain. Dan menanggapi hal ini tak main-main bos, ternyata Prancis pun menanggapi positif permintaan Indonesia ini. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Mr. Eric Lombard yang menyebut bahwa negaranya kini berpotensi untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Di mana beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan, salah satunya yaitu adalah seperti HDF Energi untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerja sama dengan PT PLN. Kemudian lanjut juga ada industri satelit melalui korporasi Thales Prancis dan pembangunan kereta api serta juga lintasannya. Beliau katakan, Prancis
akan menyiapkan skema pembiayaannya. Kemudian selain itu beliau juga menyebutkan terkait kerjasama infrastruktur LRT di Bandung. Dan dengan pertemuan serta diskusi ini, keduanya pun kini akhirnya sepakat bos untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Nah, mantap jos nih. Dan dari berita ini ya dapat disimpulkan bos bahwa kini kerjasama Indonesia-Prancis semakin dalam. Jadi nggak hanya berkutat di bidang industri pertahanan, tapi kini lebih dalam. Prancis pun akan menggelontorkan lebih banyak duit dengan investasi di Indonesia. Di mana disebutkannya tadi, salah satunya yaitu untuk proyek hidrogen. Kemudian kerjasama industri satelit, sampai dengan kerjasama pembangunan kereta api serta lintasannya di mana Prancis juga akan menyiapkan sekaligus dengan paket skema pembiayaannya bos. Mantap jos. Oke, kemudian lanjut kabar yang cukup panas. Kini datang dari Amerika dan Tiongkok China. Nah, jika kini Paman Donald terlihat akrab dengan Pak De Putin, namun sebaliknya bos, dengan Akoh Xi Jinping, Paman Donald pun sepertinya menunjukkan gelagat bermusuhan. Bagaimana tidak? China pun kini dianggap saingannya dan Paman Donald memberikan tarif dagang tinggi terhadap Tiongkok. Dan merespon hal ini, Tiongkok pun kini menyatakan siap perang dengan Amerika dan akan bertarung sampai akhir bos. Nah loh, admin pun nggak ngarang-ngarang nih. Kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini, Tiongkok pun telah mengultimatum. Ultimatum itu memperingatkan bos. Memperingatkan Amerika bahwa mereka siap menghadapi perang dalam bentuk apapun sebagai respon terhadap perang tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Di mana memang baru-baru ini Donald Trump pun telah menaikkan tarif impor barang dari China hingga total sampai 20%. Dan sebagai balasan, Tiongkok pun juga menerapkan tarif 15% pada produk-produk pertanian dari Amerika. Bahkan merespon hal ini, Kedutaan Besar China di Washington pun menyatakan bahwa jika perang adalah yang diinginkan Amerika, entah itu perang tarif, perang dagang, atau bentuk perang lainnya, kami siap bertarung hingga akhir. Ujar Kedutaan Besar China di Washington. Ngeri sedap bos. Jadi peringatannya, China pun kini menyatakan siap perang dalam bentuk apapun. Jadi mau itu perang dagang, mau itu perang tarif, atau bentuk-bentuk perang lainnya yang mungkin juga dalam bentuk perang militer, China pun siap bertarung sampai akhir. Nah, ini nih gaya-gayanya Paman Donald Trump bos. Beliau nggak suka kayaknya terkait perang yang ngeluarin duit banyak, ngeluarin alutsista, ngeluarin manusia banyak. Namun beliau memang lebih suka perang dagang, apalagi dengan Tiongkok demi meningkatkan keuntungan bagi Amerika untuk negaranya. Sesuai dengan slogannya, Make America Great Again. Bahkan akibat hal ini negara Tiongkok pun sampai mengajukan keluhan terhadap Amerika di WTO bos atas pelanggaran aturan perdagangan. Nah, pertanyaannya apakah perang dagang ini akan berlanjut ke arah perang militer? Semoga saja tidak ya bos. Pasalnya kemarin waktu China menggeber, memutari benua Australia, Amerika pun sepertinya nggak terlalu bersuara tuh. Dan nampak-nampaknya santai-santai baik ya kan? Padahal Amerika dan Australia dulu telah tergabung dalam satu aliansi yaitu aliansi AUKUS. Nah loh, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.